warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsul, Bu Nuraini. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Ya, apa kabarnya ini Pak Samsul, Bu Nuraini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya berarti ya. Baik Pak Samsul, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching Pak Samsul. Praktek coaching nanti Pak Samsul sebagai coachnya dan Bu Nuraini sebagai coachnya. Jadi mungkin sudah ada komunikasi antara Pak Samsul dengan Bu Nuraini, tapi nanti saya sebagai observer, sebagai pengamat nanti akan mengamati proses praktek coaching kita nanti. Nah, ini saya sebagai observer dan pada praktek kali ini kita tentunya pada praktek kali ini saya sebagai pengamat akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya selama pelaksanaan praktek coaching nanti, saya akan melakukan rubrik penilaian berdasarkan alur tirta. Jadi berdasarkan alur tirtanya sudah ada belum? Sudah termuat belum alur tirtanya itu? Jadi Pak Samsul, paham kan alur tirta itu apa? Iya, paham, Pak. Tirta itu kalian menetapkan tujuannya, kemudian kalian mengidentifikasi permasalahannya, Pak Samsul sebagai coach, kemudian membuat rencana aksinya seperti apa, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen terhadap rencana aksi itu. Itu ya Pak Samsul ya, itu rubrik penilaian yang akan saya nilai sebagai observer pada praktek coaching kita kali ini. Kemudian Pak Samsul, dua pertanyaan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsul sebagai coach. Kompetensi coach apa yang ingin Pak Samsul kembangkan sebagai coach pada coaching kita kali ini? Iya, Pak. Terima kasih. Untuk yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, terus itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, ya. Terus itu yang terakhir yaitu sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak Samsul yang sudah Pak Samsul sebutkan, kompetensi yang mana yang secara spesifik, yang secara fokusnya nanti Pak Samsul kembangkan? Iya, untuk secara spesifik atau yang saya fokuskan itu cuma satu ya Pak, yaitu mendengarkan dengan aktif dari coach ya. Oh, mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif ya Pak Samsul. Jadi ya, karena Pak Samsul akan memfokuskan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, berarti saya sebagai observer nanti akan fokus spesifik menilai bagaimana Pak Samsul memposisikan diri menjadi pendengar aktif bagi coachnya. Iya. Baik Pak Samsul. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Samsul, apa nanti indikator ketercapaian dari proses coaching kita ini? Ya, kalau untuk indikator ketercapaiannya Pak ya, coach itu merasa nyaman Pak, merasa nyaman, membuka, menceritakan permasalahan dan unek-unek yang ada pada dirinya, memancing dan menggali potensi yang ada pada coach dan sehingga menemukan solusi yang dari permasalahan tersebut. Ya, itu Pak. Ya, itu. Oh ya, baik. Berarti kita sudah pada tahap mendekati proses ini Pak Samsul. Jadi sudah 3 pertanyaan yang sudah saya tanyakan terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dan kompetensi yang akan saya observe, akan saya amati, kemudian juga indikator ketercapaian yang sudah Pak Samsul sendiri rumuskan. Jadi setelah saya tutup nanti, saya persilakan praktek coaching yang dilakukan. Saya nanti akan mematikan suara, meng-off-kan suara saya, dan kemudian waktunya nanti saya serahkan kepada Pak Samsul dan Bu Nuraini. Saya persilakan Pak Samsul untuk melakukan prakteknya. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Samsul. Ya Pak. Apa kabarnya Bu Nuraini? Alhamdulillah baik Pak Samsul. Bapak sendiri apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah juga baik Bu. Oh iya,
apa yang ingin dibicarakan Bu pada hari ini? Iya nih Pak, jadi kebetulan tuh, makanya itu tadi saya menghubungi Bapak karena ada hal yang ingin saya bicarakan dan diskusikan nih Pak. Jadi saya ini lagi ada punya masalah nih Pak ya. Siapa tahu kan Bapak bisa membantu sebagai dari masalah saya. Jadi masalah saya itu tuh Pak, setelah hasil ujian mid semester kemarin Pak, saya melihat itu hasil belajar siswa saya itu sangat tidak memuaskan Pak dari KKM itu sendiri. Jadi itu Pak, masalah saya mungkin kan apa saya itu bingung apa itu ada kesalahan di saya kah ataukah di peserta didiknya seperti itu Pak Samsul. Oh, berarti permasalahan Ibu tentang kompetensi yang ada di peserta didik Ibu ya. Iya Pak. Jadi dia nilai MIT-nya menurun ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini untuk harapan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu yang pertama setelah saya berdiskusi dengan Bapak ya saya mampu mencari solusi agar hasil belajar peserta didik ini menjadi lebih baik Pak, minimal dari yang sebelumnya ini, sehingga misalnya kemarin hanya 30% yang tuntas, di sini saya ingin mencapai minimal tuh 80% atau 70 sampai 80% Pak yang tuntas. Yang lebih dari ya, semoga setelah ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami pada hari ini. Oke Bu ya, untuk ini Bu ya, tadi kan sudah Ibu menjelaskan tentang permasalahan dari menurunnya nilai ya, nilai peserta didik Ibu. Sekarang untuk skala ya, skala dari 1 dan 10 dari keadaan siswa Ibu sekarang Ibu menempatkan skala berapa lah Bu? Kalau untuk hasil kemarin saya baru bisa menempatkan mereka tuh di 50 Pak. Sedangkan yang saya inginkan ya. Ya, 5 berarti ya? Baru 5 ya, Pak. Dari 1 sampai 10 5 ya. Baru yang ketercapaian siswa, tapi kalau untuk yang saya inginkan sendiri akhirnya nanti setelah dari sini mungkin sekitaran tadi 80 Pak. Iya, lo baca. Oke, nah dari skala 5 alasannya apa Bu? Ibu memberikan angka 5 pada peserta didik Ibu yang dari penilaian tadi ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu alasannya? Karena saya kasihkan 5 karena tadi Pak, karena bisa saya hitung dari jumlah peserta didik yang lulus berapa, yang tidak lulus berapa saya persenkan, makanya saya taruh di skala 5 Pak untuk hasil belajar peserta didik itu sendiri. Karena dari hasil pengamatan itu saya analisis dari hasil mereka Pak. Oke. Dari kira-kira ya Bu ya, kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa sih alasan mereka kok bisa seperti itu sehingga menurunkan hasil nilai dari UTS tadi? UTS ya Bu ya? Iya, jadi MIT ya? MIT Pak. Kebetulan kan saya nih mengajar di SMP nih Pak, dan kebetulan mengajar IPA ya Pak ya. Jadi saya merasa mungkin memang sebagai pendidik saya itu ada kesalahannya di saya, atau bisa juga ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Yang pertama bisa saja itu dari peserta didik ataupun dari saya, sama-sama ada unsur dari situ. Kalau dari saya merasa mungkin memang belum maksimal kali Pak ya, ataupun strategi pembelajaran saya apa kurang menyenangkan bagi siswa. Ada itu yang pertama. Yang kedua, analisis kedua menurut saya kemungkinan juga bisa saja soal untuk ujian itu yang belum dianalisis apa terlalu sulit bagi siswa, apa itu sudah sesuai dengan indikator atau belum. Kalau sedangkan menurut siswa itu juga bisa aja dari siswa tuh menurut saya mungkin saya merasa karena di kelas tuh motivasi belajar mereka memang agak kurang Pak, motivasi mereka belajar. Jadi mereka tuh lebih belum terlalu dominan sebagai peserta didik, dia masih menerima dari guru saja Pak, masih lebih aktif gurunya, mungkin juga bisa di situ Pak. Oke, ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mungkin alasan atau penyebab dari anak tersebut itu dari minat belajarnya mungkin ya, motivasinya kurang dan sebagainya. Nah, sekarang Bu, saya mau tahu Bu, gimana sih proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu? Kalau untuk yang saya sendiri sebenarnya karena di sana juga mungkin sarana prasarana masih kurang Pak. Karena ibarat kata infokus juga masih cuma ada 1, ada 2, jadi kan harus gantian dengan guru-guru. Jadi keterbatasan jadi ya kadang memang beraneka ragam nih Pak. Jadi saya untuk melakukan diferensiasi sendiri itu kadang-kadang belum. Dan yang kedua
Memang saya ngerasa saya mengajar, misalnya saya mengajar pakai LKPD, terus praktikum dengan lembar kerja peserta didik kan, kemudian menjelaskan dengan menggunakan video di Infocus dan lain-lain, yang biasa saya lakukan seperti itu sebenarnya Pak. Cuman yang masih saya kurang lakukan yaitu saya mungkin belajar, kan harusnya IPA bisa di luar kali Pak ya, di luar lingkungan, tapi karena di luar dalam kelas ya, jangan di luar kelas atau di luar labor, cuman karena saya merasa kadang-kadang itu takut mereka tuh mengganggu siswa lain, kelas lain, jadi kadang-kadang saya masih kurang Pak untuk belajar di luar kelas, jadi masih dominan di dalam kelas maupun di laboratorium. Saya itu sebenarnya seperti itu Pak. Luar biasa sebenarnya. Sudah proses pembelajaran Ibu sudah bagus ya Bu ya. Mungkin tadi karena ada keterbatasan sarana dan prasarana, dan Ibu pun tidak mau atau tidak mau merasa yang lain terganggu, sehingga Ibu lebih memilah lagi dalam proses pembelajaran tersebut. Tapi intinya Ibu sudah berpihak pada murid ya Bu ya. Iya Pak. Itu ya, oke. Nah selanjutnya, langkah apa sih yang Ibu ingin lakukan ke depannya biar minat belajar siswa lebih baik lagi, sehingga meningkatkan nilai hasil belajar siswa tersebut? Ya, langkah jadi Ibu ke depannya. kalau untuk kedepannya ini Pak ya, mungkin yang akan saya lakukan pertama, saya memang mungkin harus menganalisis lagi nih strategi pembelajarannya, terus mencari lebih inovatif lagi, mungkin bisa jadi dari sumber-sumber lain yang IPA tuh kalau misalnya pada materi, misal klasifikasi makhluk hidup tuh apa yang lebih menarik kan bisa dari YouTube. Jadi saya bisa cari, kemudian saya mengakui saya belum melakukan diferensiasi, jadi di situ mungkin saya akan melakukan diferensiasi mungkin Pak ya, karena jadi yang siswa yang memang yang konten, proses atau produk, jadi mereka tuh memang mereka tersendiri sesuai dengan minat mereka masing-masing dan gaya belajar mereka masing-masing. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Luar biasa Bu ya, itu sudah bagus Bu ya. Saya sangat senang itu Bu dengarnya. Semoga nanti apa yang Ibu lakukan akan menambahkan hasil atau meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Amin. Oke, sekarang kapan Bu mau dilakukan Bu? Kalau rencananya akan dilakukan ini Pak secepatnya Pak. Jadi ini kan lagi libur nih, masih libur menyambut puasa. Jadi habis masuk ini langsung rencana saya Pak. Mumpung ini ada libur beberapa hari. Ya? Mumpung ada beberapa hari, jadi saya harus siapkan dulu kan dari yang untuk materi KD selanjutnya, agar biar ada peningkatan nih, jangan sampai di materi yang KD selanjutnya sama dengan yang sebelumnya kan. Kemana kan ini kan belum ujian semester. Jadi di situ saya bisa melihatnya apa ada peningkatan tidak di analisis ulangan hariannya aja itu Pak. Mungkin itu cepatnya Pak saya kalau katanya. Iya, bagus Bu. Semakin cepat lebih baik Bu, karena kita ini di sini kan sebagai pendidik ya Bu ya. Jadi kita harus lebih paham lagi dengan itu. Nah, yang solusi yang Ibu lakukan itu sudah baik sekali. Mohon segera dilakukan, segera dilaksanakan sebaik mungkin agar meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Sekarang ya, menurut Ibu ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu ini seperti apa? Kalau untuk tadi ya Pak ya, kalau untuk skala sendiri ukurannya kan nilai 80. Jadi kalau saya nilai apa sih kata keberhasilan, ukuran keberhasilan, ya itu tadi Pak, nilai mereka 80% itu tuntas daripada KKM. Jadi KKM mereka tuh adalah 70. Jadi saya berharap rata-rata dari mereka tuh 80% dari mereka itu tuntas di atas nilai KKM itu sendiri Pak. Itu lah saya. Oke, berarti harapan Ibu patokan keberhasilannya gitu Pak. Oke, jadi harapan Ibu akan meningkatkan hasil belajar dia yang kemarin Ibu kasih cuma 5, mungkin 50 ya. Sekarang bisa meningkat sehingga bisa lewat dari KKM-nya. Ya, oke. Nah, sekarang komitmen apa yang Ibu lakukan agar upaya tersebut, atas upaya yang Ibu lakukan tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmennya yang pertama memang saya akan menerapkan tadi Pak, strategi pembelajaran yang lebih baik. Kemudian saya akan menganalisis soal saya menjadi lebih baik juga, sesuaikan indikator itu dengan bertanya kepada orang yang lebih ahli. Dan yang kedua, saya juga akan melihat sesuai angket ataupun observasi peserta didik untuk meningkatkan minat belajar mereka. Jadi saya sebelum melakukan pengajaran, komitmen yang saya lakukan, saya bertanya kepada siswa dulu Pak, minatnya mereka inginnya apa. Jadi di situ ada perubahan di situ yang akan saya lakukan, dan saya berharap itu akan terjadi terus menerus Pak. Itu Pak. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi mungkin sharing sama yang lain, terus sharing juga, terus menanyakan kepada siswa maunya seperti apa, sehingga itu akan berkesinambungan ya Bu ya, dan terus menerus sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi ya Bu. Oke.
Sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang ini apa sih yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya Pak ya, tadi kan sebelum saya berbincang dengan Bapak memang saya kayak malah ternyata saya bisa mencari solusi sendiri. Nah, ketika berbincang dengan Bapak tergambar sendiri karena Bapak mengarahkan dengan beberapa pertanyaan tersebut. Ya saya mengucapkan terima kasih Pak, Alhamdulillah lebih plong aja perasaan saya Pak dan menemukan sedikit lumayan solusi untuk mengatasi masalah ini Pak. Luar biasa Bu ya Nuraini ya. Semoga berjalan lancar ya. Saya tidak sabar lagi Bu mendengarkan keberhasilan yang Ibu lakukan nanti ke depannya. Ya. Semangat terus Bu ya. Pak, semangat Bu. Terima kasih Pak ya atas solusinya, arahannya. Ya, Bu. Mana Bu ya? Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Samsul. Alhamdulillah praktik coaching sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik ya. Dari hasil pengamatan saya sudah melihat sudah berjalan dengan baik antara coach dan coachingnya. Dari yang sudah saya amati juga, praktek latihan kita, praktek coaching kita ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga sudah disampaikan Pak Samsul ada tujuan, menanyakan ke coachnya, terus ada identifikasi permasalahannya, kemudian ada rencana aksinya mau seperti apa, dan juga sudah ada tanggung jawabnya, sudah ada komitmennya mau seperti apa. Nah, karena sudah sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi yang ingin dilaksanakan juga sudah dilakukan dengan baik. Jadi Pak Samsul tadi juga terlihat sudah menjadi pendengar yang aktif ya, karena kompetensi yang ingin Pak Samsul kembangkan tadi yaitu menjadi pendengar yang aktif selaku coach. Nah, jadi sebelum kita tutup pelatihan kita ini, saya selaku pengamat, selaku observer ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada coachnya, kepada Pak Samsul. Siapa? Apa indikator dari keberhasilan praktek kita kali ini Pak Samsul? Dari Pak Samsul lihat apa keberhasilan dari praktek kita ini? Kalau dari faktor indikator percapaian yang sudah saya lakukan tadi Pak ya, itu sudah terlihat dari saya menjadi pendengar yang baik. Itu terlihat dari saya mendengarkan secara penuh apa yang telah disampaikan Ibu Nuraini, sehingga Nuraini itu dapat tahu apa penyebab sehingga dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Itu Pak. Oh ya, baik. Ya, jadi indikator keberhasilan tadi seperti yang sudah Pak Samsul sampaikan ya. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Samsul. Pertanyaan yang selanjutnya itu di awal tadi kan sudah Pak Samsul inginkan bahwa kompetensi yang ingin Pak Samsul kembangkan itu menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, kira-kira setelah praktek coaching kita yang pertama ini nanti kan Pak Samsul pasti akan melaksanakan coaching lagi, praktek coaching lagi. Nah, di coaching yang selanjutnya itu kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin Pak Samsul kembangkan, yang ingin Pak Samsul tingkatkan dari diri Pak Samsul? Ya, kalau untuk coaching selanjutnya yang akan saya kembangkan itu Pak tentang pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga memberikan ruang yang luas terhadap coachingnya dalam menjelaskan dan menggali lagi potensi yang ada. Itu aja Pak. Oke, baik. Jadi yang ingin Pak Samsul kembangkan dan tingkatkan itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya ya. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul dan Bu Nuraini atas praktek coaching kita pada hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Fahmi ya, telah mengganggu waktu Pak Fahmi. Ya, oke. Semangat Bu Nuraini. Iya Pak. Assalamualaikum. Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ini untuk Pak Fahmi dan Pak Samsul? Baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi di sini kita akan melakukan coaching, di mana yang berperan yaitu sebagai coach ya adalah Pak Fahmi dan sebagai coach adalah Pak Samsul ya. Nah,
Iya, Bu. Kemudian di sini saya selaku pengamat untuk Pak Fahmi, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Pak sebelum melakukan proses coaching ini Pak Fahmi ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi selaku coach. Yang pertama, rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu apakah proses coach yang Bapak lakukan sudah sesuai belum dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua yang saya nilai yaitu cara penyampaian selaku coach sudah baik atau belum. Dan ini ada beberapa hal dari yang pertama, dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Dan setelah itu adalah rubrik dari penilaian yang akan saya nilai ya Pak Fahmi. Nah, baik, kemudian untuk melakukan coaching ini saya ingin bertanya selaku pengamat Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Jadi kehadiran penuh saya sebagai coach terhadap coach yang akan saya dampingi nanti. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Jadi yang ingin dikembangkan hanya kehadiran penuh Pak ya? Kalau untuk bagian kompetensi, ya, Bu. Jadi bagian kompetensi yang spesifik ingin diobservasi, yang saya observasi nanti itu hanya bagian kehadiran penuh ya Pak ya, Pak? Dari 3. Iya Bu. Jadi dari 3 kompetensi sebagai coaching pada coaching ini nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh saya sebagai coach terhadap coach saya Bu. Ya Pak, berarti dari 3 kompetensi yang ada pada coaching, jadi spesifik di sini saya akan menilai hanya pada proses kehadiran penuhnya Pak, udah muncul atau tidaknya. Dan selanjutnya Pak Fahmi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti yang muncul indikator seperti apa Pak, indikator ketercapaian Bapak selaku coach? Indikator ketercapaian dari tujuan dari coaching ini nanti saya akan melihat coach itu akan merasa nyaman, merasa legowo dalam bahasa Jawanya itu dalam menyampaikan permasalahannya, dalam menyampaikan coachingnya. Jadi pada proses coaching nanti coach itu merasa nyaman dan merasa tenang dalam menyampaikan semua keluhan dan permasalahannya Bu. Indikator saya nanti saya akan melihat di situ. Oh iya Pak, itu berarti indikatornya nanti kita di bagian selesai dari coaching kita akan lihat apakah indikator itu tercapai atau tidak Pak ya. Ya itu saja Pak pengantar dari saya selaku pengamat. Selamat melakukan coaching Pak Fahmi. Semoga berjalan lancar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan mute. Kemudian tapi saya akan tetap melihat dan menilai Bapak melakukan proses coaching ini. Silakan Pak ya. Oke baik. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Sehat? Baik Pak Fahmi, sehat. Gimana keadaan Pak Fahmi? Oh sehat juga Pak Samsul, alhamdulillah. Saya sehat juga, alhamdulillah. Gimana kabarnya di Makarti, di SD kita? Lancar-lancar saja Pak ya? Alhamdulillah lancar ya. Ya alhamdulillah lancar Pak. Kondisi kelas sudah. Pengajarnya lancar Pak ya? Pengajarnya juga lancar Pak ya? Iya alhamdulillah Pak. Baik Pak Samsul, terima kasih Pak Samsul atas kehadiran waktunya. Kesempatan waktunya. Pada kesempatan kali ini Pak Samsul saya Fahmi akan melakukan praktek coaching Pak Samsul. Saya sebagai coachnya, nanti Pak Samsul sebagai coachnya. Nah kira-kira nanti dalam percakapan kita coaching nanti ini hal apa yang ingin Pak Samsul bicarakan, yang akan ingin Pak Samsul sampaikan pada praktek coaching kita kali ini? Oh ya ini Pak, untuk yang kita bicarakan seperti yang saya kemarin ngebel Bapak ya. Oh Pak, tolong tolong ya cek solusi saya ya. Jadi tentang perilaku siswa Pak. Jadi ada salah satu anak itu yang terlalu aktif Pak. Pokoknya nggak mau diam, taunya gerak aja ya. Ya itu Pak yang mau saya bincangkan. Oper lah orangnya. Hiperaktif ya. Itu anaknya kelas berapa Pak Samsul? Itu anak SD Pak, anak SD kelas 6 Pak. Anak SD. Iya, tempat saya ya.
Ya, kelas kelas tinggi tinggi ya. berarti ya Pak Samsul ya. Iya, Pak. Jadi rencana pertemuan kita kali ini Pak Samsul ingin menyampaikan ke hiperaktifan salah satu siswa Pak Samsul ya, yang sudah kelas 6 Iya. tapi siswanya masih aktif gitu Pak ya. Nah, kira-kira dengan sudah disampaikan rencana tujuan kita pertemuan kita kali ini, tujuannya apa Pak Samsul? Tujuan yang ingin Pak Samsul capai dari coaching kita ini apa Pak Samsul? Harapan saya Pak, setelah kita melakukan coach ini apa ya, anak tersebut lebih diam Pak. Ya bukan bukan menjadi hukuman ke dia ya, tapi lebih diam mengikuti pembelajaran sebagaimana mesti kawannya yang lainnya Pak, sehingga meningkatkan hasil belajar dia. Jadi harapan Pak Samsul dari pertemuan kita ini bisa melihat perkembangan diam dari anak tersebut ya Pak Samsul ya, dari anak yang hiperaktif tadi. Nah, berarti sudah terlihat belum Pak Samsul apa keberhasilan dari pertemuan kita ini nanti seperti apa? Karena sudah Pak Samsul sampaikan tujuannya. Jadi indikator keberhasilannya tadi nanti seperti apa? Indikatornya ini Pak, anak tersebut itu mungkin karena dia dia tuh aktif Pak ya. Maunya saya tuh indikator keberhasilan anak tersebut mengikuti pembelajaran itu Pak. Pembelajaran dengan aktif ya intinya. Ya karena dia aktif dengan aktif tapi dengan seperti kawan-kawannya yang ada Pak gitu. Jadi ini hobinya tuh pokoknya jalan aja. Maunya saya tuh seperti itu Pak. Iya. Nanti dia mendengarkan, nah terus tidak mengganggu kawan yang lainnya gitu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Jadi ingin Pak Samsul itu ingin lebih dekat lagi ke siswa Pak Samsul dengan mengendalikan siswa tersebut gitu ya Pak Samsul ya. Iya. Dengan apa? Menjadi anak itu lebih diam, lebih mendengarkan pelajaran Pak Samsul. Nah, jadi sudah kita sampaikan tujuannya Pak Samsul. Kemudian jika dilihat nih Pak Samsul ini kan guru ya Pak ya, guru dari anak tersebut. Kira-kira kesempatan seperti apa yang bisa Pak Samsul miliki sehingga bisa mencapai tujuan yang indikator tujuan tadi? Kesempatannya Pak? Iya, kesempatannya seperti apa? Kesempatan saya itu maunya tuh anak itu menjadi anak yang tidak proaktif ya, tidak terlalu aktif ya. Tapi dalam sebenarnya sih anak itu aktifnya itu nggak sampai kayak yang seperti apa ya Pak ya. Tapi aktifnya itu dia tuh ya usil aja. Mungkin dalam hal ini kesempatan yang saya akan lakukan yaitu dengan memahami keadaan anak tersebut itu Pak. Itu aja mungkin Pak. Ya. Lebih ini Pak ya, jadi kesempatan Pak Samsul sebagai guru tadi lebih memahami anak tadi, terus anak tadi juga lebih menghargai Pak Samsul sebagai seorang guru gitu ya Pak. Iya Pak. Nah, dari keaktifan anak tadi atau dari kekuatan yang Pak Samsul miliki, kesempatan yang Pak Samsul miliki tadi, skala dari 0 sampai 10 Pak, kira-kira berada di angka berapa Pak? Keaktifan anak tadi dan mengkoneksikan dengan keaktifan anak tadi dengan peluang Pak Samsul sebagai seorang guru. Skalanya ada berapa? Iya, saya memberi skala 6 Pak untuk anak tersebut. Iya. Oh, skala 6 Pak ya. Baik. Iya. Nah, kira-kira Pak Samsul peluang apa, kemungkinan atau peluang atau hambatan apa yang bakal Pak Samsul alami, yang bakal Pak Samsul hadapi jika menjadikan anak tadi lebih anteng, lebih diam, tidak lebih hiperaktif lagi. Ya, apa Pak? Peluang kemungkinan atau hambatannya apa? Ya tadi kan saya kasih ke skala 6 karena saya anggap anak itu enggak terlalu Pak ya. Tapi dia itu aktif dalam artian kalau tugas masih ngerjain Pak. Tapi ya tadi membuat gaduh kawannya. Nah untuk peluang atau hambatannya ya tadi kita kan mau merubah seseorang yang potensi dasarnya tadi dia aktif. Mungkin hambatannya tadi dari anaknya. Mungkin dia terasa terganggu dengan adanya dari adanya apa yang kita akan lakukan tadi Pak, karena dia posisinya kan anaknya memang pada dasarnya aktif itu Pak. Kalau kita suruh dia mungkin ya agak susah lah Pak ya, tapi itu akan menjadi tantangan bagi saya seorang pendidiknya nanti. Jadi Pak Samsul sudah bisa mengidentifikasikan hambatan dari Pak Samsul, kemudian tantangan Pak Samsul itu sebuah tantangan ya Pak Samsul ya? Ya, jadi menjadi tantangan ya. Betul ya, keren ya Pak Samsul, hebat ya Pak Samsul ini. Nah, kira-kira
solusi seperti apa yang ingin Pak Samsul rancang agar anak tadi bisa full mengikuti Pak Samsul dengan tetap sebagai identitas keaktifan dia tadi? Apa solusinya Pak Samsul? Ya, kalau untuk solusinya Pak ya, mungkin secara pribadi saya mungkin sebagai pengajar mungkin ada masih kurang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan mengubah cara belajarnya dengan melihat potensi yang ada di anak tersebut. Mungkin dari keaktifannya itu mungkin ada gaya belajar yang harus bisa saya sesuaikan dengan anak tersebut, sehingga setiap anak itu memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing itu Pak. Mungkin strategi solusi ya Pak ya? Iya, solusi saya nanti mungkin proses pembelajarannya mungkin dari EPP, media belajarnya, dan lingkungan sebagai alat untuk membantu saya dalam melakukan hal tersebut Pak. Oh iya, jadi Pak Samsul memberi solusi dalam diri Pak Samsul itu memperbaiki proses pembelajaran biar anak didiknya tadi lebih aktif gitu ya Pak, bukan hiperaktif berkeliaran di kelas, tapi aktif mengikuti pelajaran dari Pak Samsul gitu ya. Ya Pak. Jadi kita ke ini Pak, kita ke tahap rencana aksinya. Seperti rencana aksi dari Pak Samsul sudah merencanakan tadi, kira-kira ada jangka waktunya nggak Pak? Berapa lama nanti Pak Samsul bisa mulai menerapkan menerapkan solusi yang sudah Pak Samsul sampaikan tadi? Ya, kalau untuk jangka waktu ya secepatnya Pak. Nah, dari setiap waktu nanti saya lakukan perbaikan apa yang kurang dari apa yang telah saya rencanakan tersebut. Mungkin dari segi ini, anak itu mungkin lebih ini. Mungkin saya akan selalu merevisi hasil belajar yang saya lakukan. Mungkin menanyakan dari peserta didik, teman sejawat sebagai pengamat mungkin nantinya ke depannya. Gitu. Jadi bisa ditetapkan nggak Pak Samsul jangka waktunya kira itu kapan? Apakah minggu depan? Apakah besok misalnya kan? Oh ya, untuk pelaksananya ya untuk minggu depan mungkin Pak sudah bisa dilaksanakan. Jangka waktu yang minggu depan ya, berarti Rabu depan ya Pak ya? Ya, gitu, Pak, karena kan libur posisinya Pak. Ya sekarang gitu ya. Nanti minggu depan mungkin kita segera lakukan. Jadi minggu depan dari Rabu nanti Pak Samsul sudah mulai merubah cara belajar Pak Samsul untuk merubah, untuk menjadikan siswa tadi aktif mengikuti pembelajaran Pak. Iya Pak. Nah Pak Samsul pada komitmen Pak Samsul sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengaktifkan siswa tadi, apa komitmen Pak Samsul terhadap rencana Pak Samsul yang sudah Pak Samsul rencanakan tadi, yang sudah Pak Samsul utarakan tadi? Oke Pak. Untuk komitmen yang saya akan lakukan Pak dari upaya yang saya telah rencanakan tadi, itu saya akan selalu tadi Pak, seperti saya sampaikan tadi, selalu merevisi hasil belajar atau proses pembelajaran yang saya lakukan, apa kekurangan dari proses tersebut, sehingga saya akan memperbaiki ke depannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tidaknya dari angka 6 itu bisa menjadi angka 8 ataupun 9. Enggak buluk-buluk Pak yang tapi angka 9 atau 8 enggak apa-apa ya. Sesuai itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi sebuah komitmen yang sudah Pak Samsul tanamkan dalam diri Pak Samsul ya, seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kira-kira dari komitmen sudah Pak Samsul utarakan tadi, siapa dan apa nanti Pak? Siapa dulu ya? Mulai dari siapa saja yang nanti akan ikut berperan membantu Pak Samsul nanti, siapa aja kira-kira Pak? Ya, yang pastinya nanti saya akan berdiskusi atau berkolaborasi Dewan Guru, yang pastinya sama-sama guru kelas ya, karena posisinya kan kami yang selalu ada di anak-anak tersebut. Mungkin nanti juga ada guru mapelnya. Terus kalau nanti masih ada kendala, nanti ya kepala sekolah sebagai landasan terakhir Kak, untuk berdiskusi karena ya merupakan itu. Oke, itu aja Pak. Berarti ya ada rekan sejawat Pak Samsul ya, kemudian ada kepala sekolah gitu ya Pak. Iya, Pak. Dua orang ini akan berperan aktif membantu Pak Samsul. Baik Pak Samsul, pada tahap akhir ini satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, kira-kira feedback atau tindak lanjut seperti apa nanti dari akhir coaching kita ini Pak Samsul? Tindak lanjut dari sesi coaching kita ini akan nanti seperti apa? Oh, untuk timbal baliknya Pak ya. Nanti
Imbal baliknya nanti setelah saya melakukan rencana tersebut, nanti kita berkoordinasi lagi kepada Bapak untuk apa yang langkah selanjutnya kayak gitu aja. Ya. Baik. Terima kasih Pak Samsul sudah sharing terkait ada siswanya yang hiperaktif, super aktif di sekolahnya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Semoga terus sukses terus ya Pak Samsul ya dalam belajarnya, dalam mengajarnya, dilancarkan terus dan sebagainya. Refleksi sedikit nih Pak Samsul, setelah melakukan sesi coaching ini seperti apa perasaannya Pak Samsul? Perasaan saya Pak, yang ingin gitu. Setelah sharing, setelah coaching ini. Perasaan saya Pak lebih senang Pak, karena yang tadinya saya kebingungan Pak ya, bingung bagaimana sih mau menyelesaikan masalah ini. Setelah saya berdiskusi, setelah berbincang kepada Bapak, saya tahu penyebabnya seperti ini tanpa disadari secara langsung Pak ya. Saya tahu dan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak Samsul atas refleksinya. Semoga kita nanti ketemu di kesempatan yang lain ya Pak Samsul ya. Siap Pak. Saya akhiri. Jumpa ya Pak Samsul, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, alhamdulillah praktek coaching sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Masih mood Bu Nur? Baik, alhamdulillah praktek coaching sudah kita laksanakan ya Pak Fahmi dan Pak Samsul dengan sangat baik. Ya, Bu. Menurut saya juga sudah sesuai dengan alur Tirta itu sendiri, serta kompetensi yang ingin dicapai juga sudah mulai terlihat dengan baik. Nah, di sini untuk Pak Fahmi, di akhir kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fahmi selaku pengamat. Yang pertama yaitu bagaimana indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Bapak Fahmi lakukan hari ini, dari indikator keberhasilan itu sendiri, bagaimana Pak Fahmi? Baik Ibu Bu Nuraini. Jadi saya lihat dari proses praktek coaching tadi, setelah coach mengutarakan permasalahannya dan tujuannya juga sudah diutarakan, kemudian saya melihat ada indikator keberhasilannya. Coach itu menyadari dan menemukan solusi sendiri, menemukan solusi atas permasalahan dia tadi. Dia tadi kan kesibukan memegang siswa, mengendalikan siswa yang hiperaktif. Nah, tanpa disadari ternyata coach tadi menyadari, dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi. Jadi saya lihat tadi dari praktek coach tadi seperti itu. Alhamdulillah berarti Pak Fahmi ya. Nah, untuk kompetensi, indikator kompetensi yang Bapak ingin capai tadi kan adalah melakukan kesadaran penuh sebagai coach. Itu sendiri bagaimana Pak menurut Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Saya dari kompetensi yang sudah saya utarakan di awal tadi, saya sudah berusaha memberikan kesadaran tadi dan itu sepertinya berhasil Bu. Baik dari praktek coaching tadi dan itu sudah berhasil. Iya. Berarti tadi kan memang standarnya untuk melakukan kesadaran penuh, Bapak mencapai titik keberhasilan itu Bapak katakan berhasil jika coach mampu mencari solusi dari masalah dia sendiri ya Pak ya. Oke, berarti ini sudah cukup berhasil menurut Bapak. Jadi ya. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya Pak, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan nih? Kan alhamdulillah nih yang untuk hari ini yang untuk kesadaran penuh sudah Bapak lakukan, untuk otomatis selanjutnya akan melakukan coaching lagi. Jadinya kira-kira kompetensi mana lagi nih yang perlu Bapak kembangkan Pak? Ke depan mungkin saya akan mengembangkan ini kompetensi mengutarakan pertanyaan berbobot Bu. Karena kan saya menyadari pertanyaan-pertanyaan saya tuh sepertinya masih belum terlalu luas, belum terlalu bisa menyadarkan coach. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Itu kompetensi yang ingin saya tingkatkan dan yang saya kembangkan untuk selanjutnya. Alhamdulillah. Berarti nanti kompetensi pertanyaan berbobot yang Bapak ingin kembangkan ya. Ya Pak, jadi mungkin refleksi menurut saya hari ini sudah cukup baik ya Pak ya. Kesimpulan yang saya rasakan sendiri itu sudah sesuai alur Tirta, sudah Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan standar Bapak, misalnya ingin mencapai kompetensi kesadaran penuh, Bapak juga sudah kesadaran penuh di sini. Bapak sudah
Kemudian juga Bapak ketika Pak Samsul tadi beberapa kali mengutarakan pendapat dan kalimat-kalimat, Bapak juga selalu melakukan penekanan-penekanan misalnya oh jadi dan lain-lain, itu sudah saya temukan juga di situ. Jadi menurut saya Bapak sudah mampu menjadi coach yang cukup baik dan saya berharap nanti ke depannya mampu lebih baik lagi Pak ya. Kita sama-sama belajar lagi Pak ya. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Ya, mungkin itu saja sih Pak yang akhir dari saya sebagai pengamat. Saya akhiri. Abil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Fahmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuraini dan Pak Fahmi. Siang Pak. Selamat siang Pak. Oke, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Di sini saya sebagai observer atau pengamat dan Nuraini sebagai coaching dan Pak Fahmi sebagai coachee ya. Di sini untuk Bu Nuraini ya, untuk Bu Nuraini karena saya akan sebagai pengamatnya Bu Nuraini. Nah, di sini akan saya nilai Bu ya. Yang pertama yaitu apakah Ibu sudah mengikuti alur tirta ya Bu ya? Ya, Ibu sudah tahu mungkin ya. Alur tirta itu yaitu sudah memiliki tujuan, identifikasi masalah, terus rencana tirta ya, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, ya, oke. Dari situ akan suatu penilaian rubiknya ya Bu ya. Nah, terus yang kedua yaitu kejelasan dalam memberikan pertanyaan kepada coach ya. Terus intonasi dalam berbicara sehingga coaching itu dapat menyampaikan permasalahannya dengan baik. Oke, yang saya akan tanyakan itu ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak selaku coach yaitu ada 3, ya kehadiran penuh. Yang kedua, mendengar aktif dan baik, Pak. Dan yang terakhir itu melakukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, oke. Jadi ada 3 ya Bu ya. Tadi kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Ya. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Di sini Ibu akan pertanyaan selanjutnya itu Ibu fokusnya kemana ini nantinya dari ketiga itu? Lebih dominannya kemana? Kalau dari hal 3 tersebut, kompetensi coaching yang spesifik yang akan saya kembangkan, yang spesifik yaitu mendengarkan aktif, Pak. Iya. Mendengarkan aktif. Oke, jadi dari situ nanti saya bisa melihat dan mengamati apa yang Ibu kembangkan tadi ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, untuk tadi Ibu sudah menyampaikan kompetensinya, sekarang indikator pencapaiannya seperti apa nanti Bu? Adapun indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan di sini, saya katakan itu berhasil atau tercapai jika coaching merasa nyaman, merasa lebih santai, kemudian mampu menceritakan masalahnya dengan baik dan mampu mencari solusi dari masalah dia sendiri, Pak. Sehingga di sini coaching lebih banyak berbicara dan saya selaku coach lebih banyak mendengar, Pak. Iya, sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti berjalan lancar. Nah, di sini nanti saya mood mungkin ya. Saya mood agar percakapan Ibu berjalan lancar. Selain itu, tapi saya tetap mengamati Ibu dari awal sampai akhir untuk memberikan penilaian kepada Ibu sebagai coaching. Baik, Pak. Oke. Ya, ya. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak Samsul. Oke, ya, laksanakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nuraini. Alhamdulillah. Ya. Apa kabarnya ini Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Iya. Jadi tadi kan Pak Fahmi ini nelpon nih katanya kalau ingin melakukan coaching nih. Jadi kira-kira ada hal apa ini yang Bapak gerangan yang ingin kita bicarakan untuk hari ini Pak, atau kendala apa yang mungkin yang Bapak alami? Boleh silahkan Bapak. Jelaskan. Ya Bu, jadi saya menelpon Ibu Nuraini tadi untuk melakukan coaching ini Bu, pendampingan. Jadi saya ini ada sebuah kendala, sebuah permasalahan terkait
kehadiran saya pribadi Bu, kehadiran saya pribadi di sekolah tempat saya mengajar. Saya kan mengajarnya di SMK Negeri 1 Mekartijaya ya Bu ya. Tidak jauh dari itu kan, jadi saya ini punya permasalahan kehadiran saya. Saya menyadari kehadiran saya itu kurang full masih di sekolah gitu. Iya, Jadi kehadiran full itu saya merasa ada beban dari diri saya. Karena itu saya menelpon Bu Nuraini untuk melakukan praktek coaching ini Bu. Melakukan coaching dengan Ibu Nuraini. Iya, iya. Oh, jadi Gitu, Bu. tujuan dari pertemuan ini yaitu ingin mencari solusi dari masalah Bapak tentang tadi ya, masalah kehadiran yang mungkin belum dimengerti ya Pak. Nah, adapun ukuran Iya. keberhasilan pertemuan Bapak sendiri, indikator dari keberhasilan Bapak yang kita lakukan coaching ini apa menurut Bapak? Dari Indikator keberhasilan nanti setelah coaching ini Bu, saya menyadari mungkin nanti saya akan punya kesadaran nanti Bu dari praktek coaching ini, dan kemudian solusi atas kehadiran saya yang kemarin itu tidak full di sekolah, kemudian bisa terpecahkan bagaimana solusinya, bagaimana ini kehadiran saya di sekolah itu bisa terpecahkan gitu loh. oh, Bisa ada solusinya. ya baik Pak, berarti mencari solusi agar tadi yang jarang hadir, bahas singkatnya menjadi yang mampu lebih hadir lebih maksimal ya Pak ya di sekolah di SMK 1 Iya Bu, Mekartijaya. jadi Baik. Nah, saya itu bisa adapun hadir terus misalnya di iya Pak, sekolah. alhamdulillah. Nah, untuk dari skala 1 dulu Pak ya, dari skala 1 hingga 10, kira-kira kalau Bapak menempatkan nih, di mana Bapak tempatkan pencapaian tujuan Bapak sendiri tentang yang ingin Bapak capai nih, dari yang misalnya kalau dari yang ada 2 skala, yang saya tujuan yang ingin Bapak capai kalau Bapak sekarang berada di nilai berapa, dan yang Bapak ingin capai berapa nih Pak kira-kira? Dari keberhasilan itu sendiri. Pada saat posisi ini itu saya mungkin bisa berada di angka 7 ya Bu ya, posisinya di angka 7, dan kemudian saya itu ingin mencapai di angka mendekati sempurna lah, mungkin 9 atau 10 gitu. Karena dari skala 9 sama 0 sama 10 tadi, saya ingin mencapai nilai ke 9 paling tidak ya, paling minimal 9. Kalau bisa itu ya 10 gitu. Saya Nah, pengennya mencapai angka seperti itu. iya, Iya. Pak. Baik, Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari kan tadi kita ya, masalah Bapak yaitu tentang keberhasilan. Jadi kalau bisa saya Mm-mm. simpulkan berarti tujuan Bapak untuk sekarang di Bapak itu berada di 70, dan setelah mencari solusi ini Bapak berharap berada di 90 atau 100. Kalau 100 kan misalnya 100 kan kadang-kadang kita ada kendala nih Pak, atau izin atau apa, jadi kan mungkin untuk Mm-mm. mencapai itu agak susah, 98 lah mungkin ya Pak, yang paling mendekati lah ya. Iya. Nah, kalau ini Pak, berdasarkan Bapak sendiri, kesempatan apa sih yang sebenarnya, tadi kan Bapak sudah menceritakan tentang identifikasi masalah Bapak sendiri nih Pak. Kira-kira Mm-mm. kesempatan dan peluang apa sih yang Bapak miliki? Ataupun juga bisa saya katakan solusinya dari masalah Bapak sendiri, mungkin ada enggak Pak yang solusi yang Bapak bisa katakan untuk mengatasi masalah ini Pak? Kalau saya lihat dari kesempatan saya itu kan di sekolah itu tidak hanya mengajar ya Bu ya. Iya, Jadi saya itu juga diamanai sebagai wali kelas, juga diamanai sebagai pembina rohis. Nah, jadi dua dua amanah itu saya jadikan sebagai kesempatan dan peluang saya untuk menghadirkan diri saya penuh. Karena selain mengajarkan, seperti saya ketahui, seperti yang saya pahami juga, saya itu perlu full waktu ketika saya harus mengajar ke Makarti, Bu ya. Jadi saya kan beralamat di Palembang, kemudian saya harus ke Makarti, itu jadi full waktunya. Ketika saya menyadari bahwa saya ini juga diamanai sebagai wali kelas, sebagai pembina rohis, jadi ada kecenderungan, ada tanggung jawab saya di situ selain sebagai mengajar yang memang tanggung jawab pokok saya. Nah, jadi ketika saya melihat solusi di situ, ketika saya melihat peluang di situ, wah jadi saya harus full nih di sini karena saya sudah di sini, sudah diamanai ini, sudah diamanai itu. Jadi alangkah zolimnya saya, misalnya saya itu mengabaikan amanah yang sudah diberikan oleh wakaf kurikulum, oleh kepala sekolah gitu, Bu. Jadi itulah peluang atau solusi yang saya munculkan ini. Nah, oke Pak. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya kan masalah kita tadi masalah kehadiran tadi ya, mungkin belum bisa mampu sepenuhnya di situ lah Mm-mm. ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira alasan apa sih Pak yang membuat Bapak itu belum bisa melakukan misalnya kehadiran penuh untuk berada mengajar, melakukan tupoksi-tupoksi yang diberikan kepada Waka itu sendiri tuh apa Pak hambatan Bapak yang membuat itu tidak mampu sepenuhnya sehingga belum sampai mencapai 90% itu Pak menurut Bapak? Iya.
Kalau saya lihat dari diri saya sendiri itu lebih kecenderungan ke jarak Bu ya, ke jarak, kemudian lebih cenderungnya juga ke tugas yang belum full juga, lebih lebih cenderungnya ke jarak kayaknya Bu ya, ke jarak. Karena kan di wilayah wilayah kerja saya itu nanti harus menyeberang ya Bu ya, harus menyeberang sungai. Jadi tidak bisa ditempuh dalam jangka waktu sekali sekali jalan gitu. Jadi harus 2-3 kalinya menempuh, kemudian harus ya itu tadi harus karena menyeberang tadi. Jadi itulah salah satu kendalanya. Salah satu kendalanya yang menyebabkan saya itu tidak full, tidak fullness, tidak full hadir di sekolah. Oh, oke Pak. Jadi saya sudah cukup mengerti nih berarti. Jadi kalau Bapak ini kan masalahnya jarak nih Pak ya. Bapak berada di Palembang, sedangkan Bapak harus mengajar di perairan di Mekarta Jaya. Nah, adapun solusi yang Bapak ini, mungkin Bapak bisa sampaikan kira-kira ada nggak untuk mengatasi jarak tadi yang misalnya agar jarak itu tidak menjadi masalah Pak? Kira-kira ada nggak? Tidak Pak ke depannya untuk mengatasi jarak tersebut? Kalau solusinya ya ada Bu. Sepertinya ada. Nah, saya mungkin akan mensiasati jarak itu dengan eh, memadatkan, mungkin memadatkan agenda-agenda saya, memadatkan agenda-agenda ngajar saya yang seharusnya fullnya misalnya 6 hari, kemudian saya padatkan menjadi 4 hari atau 5 hari lah. Tapi tetap kehadiran full saya itu tetap ada gitu. Mungkin seperti itu Bu solusi dari saya tadi. Terus juga ini me, menjalankan amanah-amanah yang lain yang tidak hanya ngajar tadi ya, juga sebagai wali kelas tadi. Kan itu kan juga jadi motivasi saya untuk datang gitu walaupun jaraknya jauh. Kemudian juga eh, apa sebagai rohis tadi, apalagi kegiatan-kegiatan rohis itu kan juga banyak, kegiatan-kegiatan yang keislamannya juga banyak. Mungkin itu yang menyadarkan saya untuk lebih full hadir tadi, untuk menyiasati jarak tadi. Untuk hambatannya sendiri Pak, menurut Bapak kan Bapak tuh tadi sudah memberikan solusinya, mungkin Bapak akan berkoordinasi dengan wakil kurikulum untuk memadatkan jadwal Bapak, kemudian berkoordinasi lagi tentang tupoksi-tupoksi itu agar dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk melaksanakan semua itu kira-kira hambatan yang bakal Bapak temui sendiri untuk mencapai tujuan ini kira-kira ada Pak? Hambatannya ada Bu, pasti ada nanti. Mungkin antara komunikasi saya yang perlu saya tingkatkan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah juga, itu kan jadi hambatan bagi saya. Kemudian juga ke rekan-rekan sejawat juga bisa minta supportnya dari rekan-rekan sejawat yang lain di sekolah itu. Kemudian juga yang paling utama sih keberpihakan kita kepada muridnya Bu ya, karena murid itu kan yang menjadi kita layani. Jadi itu yang akan menjadi yang kadang tuh jadi sumber hambatannya. Ya Pak, bagus sih Pak Fahmi. Menurut saya solusi yang Bapak yang Bapak berikan ini sudah cukup baik Pak untuk mengatasi masalah Bapak itu sendiri. Nah, ada nggak Pak? Selanjutnya pertanyaan saya itu ada nggak prioritas-prioritas dari segala tujuan rencana yang Bapak ingin lakukan ini untuk mencapai tujuan ini, ada nggak prioritas sendiri dari itu? Yang paling Bapak prioritaskan apa gitu Pak? Yang paling saya prioritaskan itu keberpihakan saya dengan murid ya Bu. Itu yang paling utama yang harus saya prioritaskan. Jadi apa memang yang menjadi kebutuhan murid itu tetap saya berikan, tetap saya layani. Misalnya tadi kalau ketika posisi saya di Palembang misalnya, terus murid tadi bertanya tentang apa walaupun di luar jam sekolah, ya tetap saya prioritaskan gitu. Mungkin prioritas utama saya itu keberpihakan saya dengan murid tadi Bu. Ya, untuk jangka waktunya sendiri Pak, mungkin yang Bapak akan lakukan kapan, kira-kira kemudian apa bersifat terus-menerus atau gimana gitu Pak? Gimana Pak? Jangka waktu. Kalau untuk jangka waktunya itu mungkin minggu depan ya Bu ya, minggu depan Senin mulai saya terapkan, dan dalam jangka waktu itu berkesinambungan terus, karena itu perlu konsistensi ya Bu ya. Jadi saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya komitmenkan dengan jangka waktu yang sudah saya tentukan tadi, yaitu minggu depan tadi. Minggu depan mulai Senin mungkin saya akan mulai komitmen. Iya Pak, semoga benar-benar ya Pak ya dapat tahun ini tidak ada hambatan, kemudian Bapak Ya Bu, semoga tidak ada hambatan dan lancar jadi Bu ya. bisa melakukan sesuai itu benar kalau terus-menerus, jadi kita mampu menjadi pendidik yang profesional benar ya Pak ya. Nah, adapun komitmen untuk rencana aksi Bapak sendiri ini kira-kira apalah komitmen yang Bapak ingin terapkan? Apa komitmen Bapak tentang rencana aksi ini sendiri Pak? Terkait rencana aksi yang sudah saya rencanakan tadi ya Bu ya, komitmen saya mungkin
saya lebih mulai mempertebal tingkat profesionalisme saya, Bu, ya. Baik itu tentang pengajarnya, memfasilitasi siswanya, kemudian juga tingkat kehadirannya tadi, saya harus komitmen dengan dan keberpihakan saya juga dengan siswa, menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang mereka itu bisa gitu loh, Bu, dengan memanfaatkan platform apa, mungkin teknologi apa, gitu. Komitmen saya kan seperti itu, Bu, nanti. Nah, benar Pak ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya semuanya dari manajemen diri Bapak sendiri, prinsip Bapak sendiri ya Pak Fahmi ya. Adapun kalau kira-kira kalau untuk mencapai komitmen ini, menjaga komitmen ini ada hal-hal atau beberapa orang yang bisa terlibat Pak untuk mencapai rencana Bapak ini, siapa Pak yang bakal terlibat mungkin? Yang dapat membantu Bapak? Kalau dari pihak sekolah mungkin itu tadi ya, Bu, ya. Waka kurikulum, kepala sekolah kalau dari sekolah. Kemudian kalau dari rumah mungkin keluarga juga harus kita butuhkan supportnya untuk terus mendorong kita tadi sadar tanggung jawab kita tadi. Iya, amin. Semoga ya Pak ya mendapatkan dukungan penuh dari sekolah, berarti dari seluruh warga sekolah Pak ya. Amin, amin, amin. Nah, setelah melakukan refleksi ini nih Pak, gimana perasaan Bapak? Kira-kira udah menemukan solusinya belum? Apa perasaan Bapak kami rasakan, bisa Bapak ungkapkan? Perasaan yang saya rasakan, saya merasa lebih enjoy, Bu, ya, dan ya, solusi terhadap permasalahan yang saya utarakan ketika saya menelpon Ibu tadi malam itu bisa terpecahkan sepertinya, Bu. Sudah nampak apa ruang-ruang jelas abstraksinya, konkret, langkah-langkah konkret saya itu sudah nampak. Jadi saya sepertinya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Alhamdulillah. Saya dalam hal seperti ini dan seperti itu gitu. Ya Pak Fahmi, alhamdulillah ya Pak Fahmi ya, kalau proses coaching kita ini mampu berjalan dengan baik dan mampu memberikan solusi juga. Semangat Pak Fahmi ya, kita sebagai guru memang terkadang ada beberapa kendala. Saya berharap rencana Bapak tentang agar Bapak mampu hadir penuh sepenuhnya di sekolah tersebut meskipun jarak itu begitu jauh, mungkin saya berharap nanti ke depannya dapat tetap terwujud Pak ya, menjadi guru yang pendidik yang profesional benar ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Fahmi ya untuk waktunya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk bersharing tentang masalah saya. Terima kasih sekali Bu ya. Ya, saya tunggu kabar baiknya Pak Fahmi ya. Nanti kita bisa berdiskusi lagi selanjutnya bagaimana apakah kalau ada masalah juga bisa Bapak sampaikan di luar dari sini ya Pak ya. Ya sudah Pak ya, sebelah saya akhiri. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh Pak Fahmi. Tetap semangat Pak Fahmi. Ya Bu, makasih Bu. Alhamdulillah ya. Ya, gimana Pak Fahmi setelah berdiskusi sama Bu Nur Aini? Perasaannya sekarang? Perasaannya lebih plong saja Pak, lebih lega gitu. Karena permasalahan saya itu ternyata sudah bisa digiring oleh coachnya untuk diselesaikan nih. Saya merasa lebih seger, lebih senang gitu. Punya energi terbarukan, punya energi baru gitu. Ya, syukurlah ya. Dari pengamatan saya tadi, Bu Raini sudah melakukan alur tirta ya. Dari tujuannya sudah jelas, identifikasinya juga ada. Terus itu rencana aksinya sudah ada, katanya akan dilakukan seminggu ini akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Terus ada juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Itu sudah terlihat. Oke, sebelum kita akhiri ini, saya mau ada pertanyaan buat Bu Nuraini. Yang pertama yaitu dari percakapan tadi Bu Nuraini ya, indikator ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan sebagai pendengar yang aktif ya. Ya. Apa yang indikatornya Bu, yang Ibu tercapai? Tadi kan indikator kita yang saya mendekatkan aktif yaitu saya mampu memberikan suasana yang nyaman untuk coach berbicara, menyampaikan solusinya, dan saya merasa itu sudah cukup baik Pak. Dan tadi juga coach sudah mengatakan bahwa dia merasa nyaman, merasa lebih plong. Jadi saya beranggapan bahwa di sini saya sudah mencapai keberhasilan dalam mendengarkan dengan baik Pak. Itu kalau sebagai coach. Ya. Alhamdulillah Bu Nuraini ya. Iya, indikatornya sudah tercapai. Oke. Misalkan untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan untuk coaching yang selanjutnya
Mungkin saya akan mengembangkan untuk selanjutnya, yaitu kompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya pertanyaan berbobot ini sebenarnya sudah coba dilakukan tadi Pak ya. Cuman mungkin akan merevisi lagi pertanyaan berbobot yang benar-benar mengarahkan sehingga dia mampu benar-benar langsung dengan pertanyaan ini langsung dapat mencari solusi yang terbaik ya gitu Pak. Jadi saya akan mencari informasi lagi dari berbagai sumber, contoh-contoh, dan berusaha melakukan pertanyaan berbobot itu sendiri Pak untuk ke proses coaching selanjutnya Pak. Luar biasa ya. Semoga kita semua jadi pendidik yang sangat baik ke depannya dan bisa mengatasi apa permasalahan pada diri kita sendiri. Kita bisa menggali potensi kita dan siswa kita nantinya. Ya, mungkin itu aja dari coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul, Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Benar ya, oke. Sampai jumpa di lain waktu. Iya Pak, sampai jumpa di lain waktu.